Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat Kendari Gaib. Di video ini berdasarkan request yang pernah diberikan oleh teman-teman kami dari subscriber kami. Mungkin ada yang dari Malaysia, meminta kami untuk melihat secara astral tentang kejadian apa yang menimpa terhadap pesawat Malaysia, kalau nggak salah jenisnya Boeing, itu MH370 Malaysia Airlines ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pada banyak tahu nih ya tentang cerita tentang pesawat ini yang pernah hilang, kalau nggak salah pada tanggal 8 Maret 2014 silam ya. Nah, kurang lebih begitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Jadi di sini saya meminta teman-teman saya, Mr. Batman dan Mr. Idul, untuk melihat secara astral ada apa sih sebenarnya yang terjadi dengan pesawat ini. Namun perlu saya sampaikan bahwa video ini adalah disclaimer ya. Kami tidak menuntut kepercayaan siapapun atau siapapun yang menonton ya. Inilah apa yang bisa kami lihat secara astral, secara goib tentang pesawat yang telah hilang selama berpuluh tahun kalau tidak salah. Sudah hampir 8 tahun kurang lebih ya, berarti 2014 pada tanggal 8 Maret. Nah, saya jelaskan sedikit teman-teman, mungkin ada yang belum tahu. Pesawat ini tujuan penerbangannya dari Kuala Lumpur sebenarnya menuju Beijing. Kenapa Mister Idul? Pikir ada sesuatu. Jadi pesawat ini perjalanan dari Kuala Lumpur menuju Beijing pada tanggal 8 Maret tahun 2014. Namun belum lama istilahnya pesawat ini take off ya, berada di ketinggian sekian, kemudian pesawat ini hilang kontak dengan radar pemantau dari bandara internasional yang ada di Kuala Lumpur. Begitupun juga radar dari bandara yang ada di Beijing yang menjadi tujuannya. Jadi pesawat ini lost contact ya, di ketinggian 30.000 kaki kemungkinan besar. Nah, kami tidak terlalu tahu detailnya seperti apa pesawat ini. Cuma kami akan mencoba melihat secara astral di mana keberadaan pesawat ini sebenarnya ya. Jadi tadi Mr. Idul sebenarnya kita preparing ya sebenarnya tadi sebelum kami membuat konten ini, karena ini video live tentunya kita harus tahu dulu setidaknya sedikit. Tadi Mr. Idul kan coba tadi untuk berkomunikasi Sukma ya, salah satu dari pilotnya kah ya. Cuma ini karena mungkin yang pertama sesuatu terjadi secara di luar logika yang kami lihat ya, aneh, dan sehingga Sukmanya ini sebenarnya rada-rada bingung juga. Kita dapat lagi kasus Sukma, kalau nggak salah nama pilotnya tadi itu Zahari Shah atau siapa, Zahari Abdul Shah siapa ya. Nah, saya suruh Mr. Idul coba dulu sebelum kita membuat konten ini, coba cek Sukmanya ada ndak, bisa. Nah, ada, cuma dia bingung, bahkan dia bilang dia masih dalam perjalanan, hanya kok belum sampai-sampai gitu ya. Oke, sekarang kita coba dulu, saya minta Mr. Idul untuk kembali ngastral ya, untuk melihat di mana sebenarnya pesawat ini. Apa yang kamu dapatkan kira-kira kronologis pesawat ini sampai hari ini nggak ada beritanya ya. Kita coba melihat dari sisi Kendari Goib ya teman-teman. Disclaimer tentunya. Ya sudah di atas awan semuanya. Yang kamu lihat mereka di atas Awan. pesawatnya. Secara Sama. bagaimana posisi pesawat yang kamu lihat? Kayak mendarat dengan baik. Mendarat dengan baik, maksudnya tapi enggak hancur nih, Tidak hancur pesawatnya. Iya. Terus kira-kira kenapa dia ada di atas awan itu, pesawat ini? Apakah mungkin dia melewati sebuah portal kah? Iya, dia masuk, dia lihat itu apalagi yang itu radarnya, dia ikuti radar, Dia mengikut radar. tapi dia nggak tahu kenapa bisa ada di situ. Nah, berarti kemungkinan besar kalau dari hasil apa yang Mr. Idul tadi sebelum prepare itu, kemungkinan dia menembus portal goib di
awan. Dan tadi kamu bilang sepertinya berada di dimensi keberapa? 3. Berarti dimensi para peri. Para peri-peri. Nah, ini Para peri kayangan. yang membuat saya heran ya, artinya saya juga menonton pernah mendengar kisah itu kan tujuannya tuh ke Beijing nih, tapi kok dari beberapa video-video yang dulu pernah dibahas kok dia lain berlawanan arah perginya. Ya. Apakah mungkin ini karena tuntunan hal goib atau apa ya sampai akhirnya dia masuk? Gimana? Bisa Mungkin itu pas terbuka portal gaibnya itu dimensi ketiga. Jadi teman-teman, dimensi ketiga ini yang kalau pemahaman kami itu kan yang posisinya di awan-awan. Makanya kalau kita kemarin bilang itu beberapa kodam-kodam yang ada dimiliki oleh teman-teman seperti kayak Trianomali atau seperti kayak Panglima Langit, itu kan kodam langitan dari dimensi ketiga yang bersayap kan. Nah, yang dilihat itu oleh Mr. Batman dan Mr. Idul adalah mereka pesawat ini ada di mendarat di awan, tapi berada di dimensi ketiga. Kemungkinan ini asumsi aja ya, secara apa istilahnya ke penerawangannya Mr. Idul, bahwa pesawat ini pada saat dia sudah naik di beberapa ketinggian berapa puluh ribu itu, menurut Mr. Batman ada portal terbuka, portal gaib ya. Mungkin ini ada waktu-waktu tertentu atau gimana, yang jelas seperti menurut penerawangan teman-teman dia masuk nih, menembus, sehingga dia merasa radar masih memberikan ini ya signal. Cuma dia kan pilotnya aneh ya, dia merasa bilang kenapa kami ikuti radar tapi kok berada di situ di tempat yang aneh ya, maksudnya bukan di jalur itu, sehingga dia masih seperti kayak merasa masih berada di pesawat dan kenapa nggak sampai-sampai katanya tujuannya begitu ya. Cuma secara ini tadi Mr. Idul dan Batman mencoba untuk berkomunikasi astral dengan bangsa peri di dimensi ketiga. Mereka ternyata melihat pesawat itu ada di situ. Cuma mereka juga heran kan, karena mereka juga nggak tahu kok tiba-tiba pesawat itu sudah ada di tempat mereka ya, kayak begitu. Iya, betul. Nah, coba tadi kamu ceritakan apa yang terjadi kamu mencoba masuk ke dimensi ketiga itu. Terpental. Mr. Idulnya terpental teman-teman. Jadi ada portal yang tutup. Ada portal yang tutup karena ternyata portal itu ada waktu-waktunya terbuka ya. Iya, betul. Nah, jadi tadi Mr. Idul coba masuk, tertolak dia tidak bisa untuk kayak ada kristal ya, dinding. Iya, dinding kaca begitu. Dinding kaca teman-teman, sehingga Mr. Idul pun mencoba untuk astral pun tidak bisa masuk. Nah, akhirnya Mr. Batman yang coba masuk. Ya, ternyata Mr. Batman bisa masuk dan dia berkomunikasi dengan sukma-sukma orang yang ada di situ. Jadi ini yang kita komunikasi sukma teman-teman. Tapi kalau secara jasad Mr. Batman sudah menyampaikan. Dan kamu lihat sendiri bagaimana posisi penumpang di pesawat itu. Lagi terbaring. Posisinya kayak bagaimana semuanya? Ada begini. Semua macam-macam karena kan banyak. Tapi sudah tidak bergerak menurut kamu? Menurut saya baring, tidur atau apa tuh? Kurang tahu, yang penting kan saya tidak bisa masuk, cuma lihat dari jauh aja. Ya, tapi posisinya semua pada jatuh begitu. Tidur. Cuma pesawatnya masih utuh ya yang kamu lihat? Ya, saya lihat biar benturan rusak sedikit tidak ada. Enggak ada. Yang kamu lihat, tapi landasannya awan ya. Landasannya awan, terlandas baik-baik. Kamu lihat detailnya pesawat itu utuh banget. Utuh sekali. Utuh sekali. Iya. Dan kamu lihat orang-orangnya di situ pada kayak gitu ya, posisinya semua pada gitu. Iya, mengantuk. Mungkin posisi yang kayak gimana teman-teman. Nah, ini kita coba. Nah, sempat sih ada kita satu komunikasi dengan satu sukma. Ya, ini teman-teman, cuma dia nggak tahu tuh kalau dia bahkan nunjukin jasadnya ya. Dia itu jasad saya kalau nggak percaya ya. Iya, betul. Jadi itulah anehnya teman-teman. Jadi gini, sukma itu kan sukmanya ceritanya itu Mister tadi. Ya, silakan. Kan dia ada dalam tubuhnya. Saya Terus panggil. dia keluar. Ya, saya teriak. Dia keluar. Saya komunikasi dengan sukma itu. Iya. Dan kamu tanya apa kamu masih hidup, dia merasa iya. Iya kan? Dia bilang kalau nggak percaya lihat saya jasad saya. Saya lihat jasad. Itu aneh teman-teman. Jadi sukma ini nggak tahu kalau jasadnya sudah berbeda dengan apa yang ada di benaknya si sukma ini. Cuma Mr. Idul melihatnya sudah pada baring semua, posisi duduk tapi tertunduk semua gitu. Cuma ini kan apa yang bisa kami sampaikan teman-teman, bahwa ada banyak mungkin kasus pesawat seperti ini. Cuma ini memang
nggak ada kerusakan apa-apa dari pesawat ini. Enggak ada, biar lecet sedikit tidak ada. Nggak ada, cuma dia kayak mendarat tenang aja gitu, maksudnya Benar. nemplok aja gitu di Iya. awan ya, begitu kayak posisinya. Jadi mungkin itulah apa yang dilihat oleh teman-teman, itu dia dimensi ketiga di awan-awan begitu ya, tapi goib, bukan bilang di atas kita itu, enggak begitu ya. Jadi kan kalau di atas kita ya otomatis jatuh lah, maksudnya kalau memang itu langitnya kita, cuma ini kan langit versi dimensi ketiga begitu ya yang kamu lihat. Terus ada komunikasi apa tadi yang terbangun pada saat ditemui sukma-sukma yang ada di situ? Apa sih keinginan mereka kemudian? Minta katanya dibawa pulang. Karena mereka merasa masih melancong di atas pesawat, cuma mereka bilang kenapa nggak sampai ya? Dan anehnya mereka sadar bahwa pesawatnya kok tinggal di sini gitu. Iya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tetap disclaimer ya bahwa apa yang kami sampaikan ini secara Itu dalam pesawat Mhm. kayak berasap embun. Tadi saya masuk dalam. ya namanya juga kan dingin mungkin ya suasananya, artinya itulah teman-teman yang bisa teman-teman komunikasikan dan melihat. Jadi saya ini berapa kali lo tanya Idul, kamu lihat baik-baik itu pesawatnya? Iya, jelas banget itu pesawat. Jelas sekali. Jelas banget. Dan kamu lihat orangnya, kan ada portal nih teman-teman, jadi kayak ada kaca begitu. Dia kan tidak bisa masuk, cuma dari luar kan. Iya. Nah, terus dia memandang yang masuk siapa sebenarnya. Mr. Batman. Cuma Mr. Idul mendengar percakapan mereka ya. Kau Iya. dengar ya? Makanya saya tanya, kau dengar apa percakapannya? Ternyata percakapannya sukma-sukma ini minta pulang semuanya. Minta dikembalikan. Minta dikembalikan. Artinya karena mereka merasa tidak sampai gitu ya. Nah, tapi apapun itu kita mendoakan yang terbaik bagi semua orang-orang yang ada di pesawat itu ya. Amin. Mudah-mudahan mereka kalaupun sesuatu yang terjadi, apalagi ini sudah bertahun-tahun, kalaupun mereka istilahnya memang betul-betul sudah bukan lagi di alam dunia ya, mudah-mudahan mereka mati syahid ya dalam perjalanan begitu, istilahnya mereka tenang dan damai kembali kepada penciptanya. Itu doa. Amin. Ya, itu harapan dan doa kita ya, karena di sini teman-teman melihatnya ini sepertinya sudah tidak bergerak posisinya, cuma pesawatnya utuh tapi semua penumpangnya modelnya udah kebanting-banting gitu posisinya ya, maksudnya nggak ada yang lagi bergerak gitu ya yang kamu lihat. Coba bisa duduk kan. Enggak ada. Ya, jadi kemungkinan mereka ini memang sudah berpindah alam juga, tapi berpindah alam tapi sudah tidak, minta maaf, mungkin sudah tidak bergerak ya, dipahami aja ya, maksudnya kata-kata saya itulah barangkali yang bisa kami lihat, sehingga kita cuma mau mencoba lebih jauh berkomunikasi dengan makhluk goib yang ada di situ. Mereka nggak tahu apa istilahnya apa ya, bangsa peri itu, mereka juga heran kenapa ada benda begini Iya. nemplok aja datang di tempat mereka begitu kan. Golongan manusia datang. Dari golongan manusia Datang ke situ. mereka tidak mengganggu, karena memang bangsa peri itu kan bukan termasuk jenis jin yang suka mengganggu orang, maksudnya ya. Bukan. Mungkin kebetulan aja portal goib dimensi ketiga itu terbuka karena kan memang posisinya di awan ya. Jadi sehingga ini menurut dugaan yang teman-teman, pada saat pesawat ini take off naik ke atas kemudian berada di ketinggian tertentu, disitulah dia masuk tanpa sengaja. Karena kalau dibilang ini pilot dalam mengendarai atau istilahnya membawa pesawat ini kan sudah punya pengalaman dan jam terbang yang tinggi, dan juga dia masih memantau radar seperti yang dibilang ya. Iya. Cuma dia heran waktu kami tanya pilotnya, kenapa kamu tidak sadar kali Pak? Iya saya ikuti itu, tapi menurut dia pesawatnya belok sendiri ya, kayak begitu ya. Mengikuti radar. Iya, dia kayak ada radar lain yang gitu yang mungkin dia dimanipulasi begitu di sana, di atas sana. Yang jelas dia mengikuti sebenarnya petunjuk yang sudah ada. Cuma ya itulah takdir, kita tidak pernah tahu juga apa yang terjadi sebenarnya. Cuma ini kan hanya komunikasi astral yang dibangun oleh teman saya di sini. Ada teman-teman yang mau bertanya sebelum video ini kita tutup? Itulah yang bisa kami sampaikan ya. Ya, hadir Mister Lia, terima kasih. Mata saya semakin sulit untuk melihat warna itu ya. Jadi apa itu dia? Korban Lapindo. Yang mana? Ini atas? Ya, oke. Ada yang bertanya tentang ini enggak? Tidak ada. Ya, waalaikumsalam ya, rata-rata member ya yang masuk di sini. Terima kasih banyak. Siapa lagi?
HD apa itu? Hadi Wijaya. Hadir ya, iya. Denny semua iya. Jadi mungkin inilah hal yang tadi bisa kami komunikasikan, sehingga ya udah saya minta Mr. Idul dan Devin untuk balik aja, karena mungkin sudah tidak bisa kita lebih jauh untuk berkomunikasi dengan sukma-sukma itu, karena intinya sukma ini tidak paham sih sebenarnya bahwa jasadnya sudah pada tidak bergerak ya. Cuma mereka merasa saya masih hidup nih. Itu kalau tidak percaya lihat itu saya di situ. Tapi yang dilihat oleh Mister Idul malah sudah pada tunduk-tunduk semua ini, nggak beraturan ya. Mungkin kehabisan oksigen kah, atau Kurang tahu juga. mungkin apa yang terjadi kita tidak pernah Hanya tahu. Allah yang tahu. Cuma ya hanya kita kembalikan bahwa semua itu kita kembalikan kepada Allah ya, bahwa yang akan ada terjadi sesuatu di dunia ini tanpa seizin dan sepengetahuan dari Yang Maha Kuasa, teman-teman. Namun kita tetap mendoakan mudah-mudahan pesawat ini, orang-orang yang ada di pesawat itu ya kembali dengan tenang ya, Amin, begitu, amin. kepada penciptanya ya teman-teman. Ada lagi yang Anda mau tanyakan? Ya, assalamualaikum, salam dari dunia, ya, terima kasih. Apakah ada pembajakan pesawatnya, Mister? Kalau menurut secara astral yang kami lihat ini nggak ada ya. Jadi tadi sukmanya mengatakan dia mengikuti radar atas perintah, misalnya naik ke ketinggian sekian, dia ikuti. Cuma dia bilang kok dia kok kayak ada radar lain begitu ya yang dia ikuti, kemudian kayak lain arah gitu. Terus tiba-tiba loh, kok udah putus radar, putus komunikasi begitu, cuma dia ngikut aja radar yang lain begitu, tapi tidak ada komunikasi. Jadi dia pesawatnya kayak terarahkan gitu ya. Mungkin bagi kami di sini apa yang kami kira-kira secara terawangan kami ini, mungkin dia udah masuk ke portal goib nih mungkin ya, karena memang apa yang tadi kamu teman-teman di sini komunikasikan, mereka melihatnya ada di dimensi ketiga ya. Jadi kayak begitu. Bahkan anehnya lagi yang dilihat oleh Mister Idul, pesawat itu nemplok aja, maksudnya apa ya, kalau dibilang tinggal aja begitu di awan yang putih, kamu lihat nggak bergerak juga di pesawat, nggak bergerak. Dan orang-orangnya udah pada diam semua tuh, tapi macam-macam aja bentuknya, posisi mereka gitu teman-teman ya. Ada lagi yang bisa disampaikan? Ya itu aja barangkali teman-teman. Semoga ini menjadi kayak semacam apa ya istilahnya, sisi lain aja barangkali dalam hal informasi tentang pesawat MH370 Malaysia Airlines ini yang tidak ada kabar beritanya ya. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan. Tentunya video ini tetap disclaimer buat teman-teman atau penonton siapapun yang menonton nantinya, bahwa inilah yang teman-teman kami bisa komunikasikan. Tidak menuntut kepercayaan apapun dari teman-teman, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah saja ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada video-video kami yang akan datang. Karena kami sudah di markas yang baru ini, nanti akan banyak video-video kepada teman-teman, jadi kita bisa lebih banyak lagi berekspresi. Dan kami harapkan juga masukan-masukan dari teman-teman, kira-kira misteri apa sih yang belum terpecahkan, atau mungkin ada hal-hal apa yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kami, untuk kami buatkan kontennya kepada teman-teman. Terima kasih, dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video kami. Selamat malam.